Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling, juga seluruh teman-teman dari 3D STKIP Muhammadiyah Kuningan PGSD. Di sini saya Nur Ali Ardiansyah akan membantu presentasi tentang makalah yang kami buat dari kelompok 9 tentang konseling kelompok, yang mana kami di kelompok 9 yang beranggotakan Teh Novia Sriwayani, Furqan Sidik, dan saya sendiri Nur Ali Ardiansyah akan membahas tentang konseling kelompok. Tentunya sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien atau konseli. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian seseorang klien melalui pengembangan pemahaman, sikap, keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Adapun pendekatan konseling kelompok dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konseling kelompok dalam pendekatan psikologi individual atau disebut dengan teori Adlerian yang ditemukan oleh psikologis individual yaitu Alfred Adler, yang mana teori Adlerian ini disusun berdasarkan beberapa konsep pokok, di mana konsep-konsep inilah yang menjadi pilar dari keberadaan teori ini. Yang pertama, pandangan pribadi manusia; yang kedua, holisme atau pandangan secara keseluruhan; yang ketiga, kreativitas dan pilihan; yang keempat, fenomenologi; yang kelima, teleologi atau berorientasi pada tujuan; selanjutnya minat sosial, terus rasa rendah diri dan rasa diri lebih, terus gaya hidup serta kekacauan perilaku. Ini menjadi landasan atau konsep pokok yang dibuat dalam teori Adlerian tentang pendekatan psikologi individual. Selanjutnya, konseling kelompok dalam pendekatan client-centered disebut dengan istilah teori diri atau self theory, atau konseling non-direktif dan konseling Rogerian, karena diambil dari pencetusnya yaitu Carl R. Roger. Pendekatan ini didasari bahwa manusia cenderung bergerak ke arah keseluruhan dan ke arah perwujudan diri, dan bahwa anggota kelompok sebagai individu dan juga kelompok sebagai keseluruhan itu dapat menemukan arah sendiri dengan bantuan yang minimum dari konselor kelompok atau fasilitator. Yang ketiga, konseling kelompok dalam pendekatan behavioral. Nah, menurut Skinner, perilaku manusia didasari atas konsekuensi yang diterima. Apabila perilaku mendapatkan ganjaran positif, maka individu akan meneruskan atau mengulangi tingkah lakunya. Sebaliknya, apabila perilaku mendapatkan ganjaran negatif atau ditolak, maka individu akan menghindari atau menghentikan tingkah lakunya. Nah, individu dikontrol oleh penguat reinforcer dari lingkungannya. Konseling behavioral ini membantu individu untuk mengontrol atau mengubah tingkah lakunya, dan fungsi konseling ini adalah untuk memberikan perhatian khusus pada dampak lingkungan atas dirinya. Yang keempat, konseling kelompok dalam pendekatan rasional atau emotif, yang mana rasional emotif terapi atau RET ini dikembangkan oleh Albert Ellis semenjak pertengahan tahun 1950-an. Selanjutnya yaitu konseling kelompok dalam pendekatan analisis transaksional. Nah, menurut Lutfi Fauzan dalam buku pendekatan konseling individual, pendekatan analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne sekitaran tahun 1910 sampai 1970 setelah ia mendapatkan gelar medical doctoral dari Universitasnya di Montreal pada tahun 1935.
Nah, setelah ia menemukan praktek psikiatri di Carmel, California, berdasarkan hasil observasinya terhadap konseli-konseli, Berne membuat kesimpulan tentang struktur dan fungsi kepribadian yang bertentangan dengan sebagian besar psikiatris zaman itu, sekitar pertengahan 1950. Pada usianya 96 tahun, ia mengundurkan diri dari keanggotaannya di Psychoanalytic Institute. Kemudian, konseling kelompok dengan pendekatan realitas. Tokoh dari teori ini adalah William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Teori ini menekankan bahwa semua manusia, semua perilaku yang muncul dalam diri seseorang bertujuan untuk memenuhi satu atau lebih kebutuhan besar dari dirinya. Yang selanjutnya yaitu konseling kelompok dalam pendekatan psikoanalitik. Teori konseling psikoanalisis merupakan teori tertua, sehingga sebagian besar mendapat sentuhan pengaruh dan pendekatan psikoanalitik ini. Pembahasan dalam pendekatan psikoanalitik terarah terhadap tahap-tahap perkembangan kehidupan individu dan juga evolusi dalam kehidupan dan proses kelompok analitik sendiri. Adapun selanjutnya yaitu praktek tradisional play. Permainan tradisional Melayu yang dapat digunakan adalah sebagai berikut, atau praktek dari konseling kelompok ini bisa digunakan dalam beberapa permainan. Contohnya bakyak, trompa panjang atau bakaku adalah trompa atau slop yang panjang yang terbuat dari kayu dan tali terompahnya dari karet dan berdempet dari 3-5 kaki yang bisa memakainya. Trompa ini harus pasangan. Permainan dalamnya bermanfaat untuk melatih kekompakan, konsentrasi, serta menati, memimpin, dan melangkah begitu selamat laki-laki sampai tujuan. Permainan ini dijumpai di seluruh wilayah Riau. Terus ada galah panjang atau sejenisnya. Ini sebagai bentuk praktek tradisional konseling kelompok. Mungkin dari kami itulah yang dapat kami sampaikan mengenai makalah yang kami buat tentang konseling kelompok. Semoga teman-teman semua dapat memahami, dan tentunya kami mohon maaf banyak sekali kekurangan yang dapat kami berikan. Semoga ibu dosen khususnya dapat mengevaluasi serta memberikan masukan evaluasi terhadap kelompok kami, juga memberikan pengertian lebih lanjut mengenai konseling. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.